Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan paragraf deduktif, induktif, dan campuran yang dibuat oleh kelompok Al-Fajri dan Al-Febri. Pengertian paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama. Pola pengembangan paragraf ini yaitu umum, khusus. Kalimat topik dikembangkan dengan penerapan atau deskripsi sampai bagian-bagian kecil, sehingga pengertian kalimat topik yang bersifat umum menjadi jelas. Paragraf yang cara pengembangannya seperti ini biasa kita kenal dengan paragraf deduktif. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat akhir. Pola pengembangan paragraf ini yaitu khusus umum. Paragraf ini dimulai dengan penjelasan bagian-bagian konkret atau khusus yang dituangkan dalam beberapa kalimat pengembang. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengarang sampai kepada kesimpulan umum yang dinyatakan dengan kalimat topik pada bagian akhir paragraf. Paragraf yang tersusun dengan cara ini disebut paragraf induktif. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir, sehingga paragraf ini juga disebut dengan istilah paragraf deduktif, induktif. Pola pengembangannya paragraf ini yaitu umum, khusus. Paragraf dapat dimulai dengan kalimat topik, disusul kalimat pengembang, dan diakhiri kalimat penegas. Pada kalimat terakhir umumnya mengulangi gagasan yang dinyatakan kalimat pertama dengan sedikit tekanan. Ciri-ciri paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif. Yang pertama, letak ide pokok di awal paragraf. Yang kedua, ide pokok tersusun dari pernyataan umum, diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus. Paragraf induktif. Yang pertama, paragraf diawali dengan penjelasan khusus. Yang kedua, penjelasan khusus kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas yang ada sebelum kalimat utama berupa fakta, contoh, rincian khusus atau bukti-bukti yang mendukung pernyataan di akhir kalimat. Yang keempat, pola pengembangan generalisasi adalah pola pengembangan kalimat dengan pernyataan khusus, sangat mirip dengan pernyataan kalimat utamanya. Yang kelima, pola pengembangan kausalitas, sebab atau akibat, adalah pola pengembangan yang menggunakan fakta untuk mempertegas kesimpulan. Yang keenam, pola pengembang analogi adalah pola pengembang yang membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Paragraf campuran. Yang pertama, berpola umum khusus, khusus umum, kesimpulan. Yang kedua, kalimat utama pada awal paragraf merupakan pembuka. Yang ketiga, kalimat utama di akhir paragraf adalah bentuk simpulan yang menekankan ide pokok pada kalimat utama di awal. Yang keempat, terdapat pengulangan kata kunci di awal dan akhir paragraf. Contoh paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif. Disiplin menjadi permasalahan di lingkungan sekolah belakangan ini. Hal tersebut terjadi karena banyak siswa yang sering datang terlambat, apalagi beberapa hari ini saat digelar ujian tengah semester masih juga ada yang terlambat. Persoalan tersebut kemudian dirapatkan oleh komite sekolah yang menghasilkan kebijakan soal hukuman dari keliling lapangan. Jadi jika terbukti terlambat dari 10 menit,
paragraf induktif. Setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit, dan 4 anak dipastikan terkena demam berdarah. Dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Keterangan paragraf induktif di atas menggunakan pola generalisasi. Paragraf campuran. Media sosial saat ini semakin menjadi primadona bagi kalangan pecinta publikasi. Hampir setiap detik media sosial menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia yang gemar online di depan komputer. Hal ini dimanfaatkan sebagai orang untuk berinteraksi dengan kawan lama atau kawan baru mereka. Kecanggihan inilah yang mengakibatkan media sosial digandrungi masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami.